Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BK, gimana kabarnya hari ini? Tentunya tetap sehat dan semangat. Salam BK, BK Peduli Siswa. Jumpa lagi dengan Butin pada layanan bimbingan konseling kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Baik anak-anak, sebelum kegiatan layanan hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan layanan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada hari ini layanan kita bahas tentang bijak menggunakan gawai. Kenapa Butin membahas tentang bijak menggunakan gawai? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa layanan BK sekarang atau layanan pembelajaran kita menggunakan daring, yaitu pembelajaran jarak jauh atau PDR, di mana pada pelaksanaannya selalu atau intensitas kita lebih sering menggunakan HP atau internet atau laptop. Nah, jika kita pemakaiannya nanti tidak bijak, maka akan menjadikan adiksi. Nah, tujuan dari sini adalah agar kalian mampu menggunakan gawai secara bijak. Apakah yang dimaksud dengan gawai anak-anak? Gawai adalah atau kata ganti daripada gadget atau HP. Definisi daripada adiksi tadi sudah Butin katakan bahwa karena kegiatan pembelajaran kita adalah menggunakan gawai. Kalau kita tidak bijak dalam penggunaannya, maka akan menimbulkan adiksi. Apa yang dimaksud dengan adiksi adalah ketergantungan atau kecanduan merupakan sebuah pola perilaku yang menekan kegiatan terus-menerus, yang dimana bisa menimbulkan kegiatan atau perilaku yang maladaptif, di mana ini mempengaruhi fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Gejala kecanduan gawai, di mana salah satunya adalah perilaku itu dilakukan berulang-ulang. Apakah yang dimaksud dengan perilaku berulang-ulang adalah ketika misalnya kita dilarang oleh orang tua kita untuk menggunakan gawai, kita disuruh belajar, maka hal ini kita tidak bisa untuk menghindari gawai itu atau HP itu. Kita ingin selalu dan selalu menggunakan gawai atau membuka dan mainan game. Selanjutnya adalah toleransi. Pada saat kita sudah menetapkan toleransi atau ibu kalian menetapkan boleh memainkan HP 1 jam, tetapi pada pelaksanaannya setelah 1 jam disuruh berhenti oleh orang tua kalian, kalian tidak mau, kurang 1 jam, kurang 1 jam, kurang 1 jam, 1 jam lagi, please. Ini adalah sudah merupakan gejala kecanduan gawai. Selanjutnya adalah mengalami gejala efek putus perilaku. Anak-anak, gawai adalah non-zat. Kenapa disebut gejala putus perilaku? Karena ini adalah non-zat. Kalau narkoba adalah gejala putus zat, karena narkoba adalah merupakan zat. Kenapa disebut gejala putus perilaku? Adalah ketika kita hendaknya misalnya dihentikan untuk bermain HP, kita tidak mau. Kita merasa tidak nyaman. Kita marah dan sebagainya. Bahkan kemudian kita ngamuk, kita buang barang-barangnya. Ini adalah merupakan atau disebut dengan gejala mengalami efek putus perilaku. Yang selanjutnya adalah mengganggu fungsi kehidupan. Ketika kita bisa menggunakan gawai secara bijak, kita melakukan aktivitas-aktivitas secara positif. Di mana ketika kita waktunya belajar, kita belajar. Prestasi baik. Tetapi pada dasarnya ketika kemudian kita akhirnya mulai menggunakan gawai dan tidak mampu untuk mengendalikan, prestasi bisa menurun. Hal ini bisa kalian lihat pada teman-teman kalian, kenapa semester ganjil tahun kemarin bagus, kemudian semester genapnya turun. Kita bisa amati dari pola perilakunya, apakah dia kecenderungan memakai gawai yang terus-menerus dan sebagainya. Karena apa? Kalau sudah terlanjur memakai HP terus-menerus, maka kita akhirnya malas untuk melakukan kegiatan yang positif, belajar, olahraga, dan sebagainya. Hal ini mengganggu kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah sulit mengontrol. Anak-anak perlu kita ketahui, Butin saja kalau misalnya lagi main HP,
asik gini, keasikan, buka YouTube dan sebagainya, akhirnya kadang-kadang Butin lupa, tetapi kontrol dari dalam diri kita yang harus akhirnya kita tanamkan. Nah, kadang-kadang kalian mungkin mengalami, aku kudu berhenti, harus berhenti 1 jam kemudian, tapi nggak bisa. Kenapa? Ya karena sudah kecanduan itu tadi. Maka tindakan yang sulit mengontrol dalam penggunaan KW atau HP bisa dijadikan sebagai adiksi terhadap HP. Selanjutnya adalah mengatasi stres. Kalau misalnya ada di antara kalian, misalnya, udah Bu, aku tak main HP saja, saya tak main HP. Apa? Kenapa? Saya stres Bu, saya kepingin ini loh, saya biar dapat hiburan, misalnya kayak itu. Kalau misalnya alasan memakai HP adalah mengatasi stres, hal ini sudah tidak dibenarkan. Kenapa? Karena apa? Sesuatu hal yang tidak nyaman ketika dihentikan, maka dia akan marah. Kecuali pemakaian HP hanya untuk refreshing sejenak ketika kita penat dalam belajar. Selanjutnya adalah dampak kecanduan KW. Bisa kita lihat efek fisiknya dan efek psikis. Yang pertama adalah pada masalah mata. Kita akui secara jujur, anak-anak Butin sendiri juga begitu. Ketika Butin mengajar, ketika Butin mainan HP, maka Butin terkadang kelelahan. 1 jam saja mata Butin sudah berair. Hal ini bisa terjadi pada diri kalian, di mana ketika kalian memakai HP yang terus-menerus akan merasakan mata berair, mata lelah, kemudian akhirnya efek kedepannya dalam jangka panjang akhirnya mata minus. Selanjutnya adalah nyeri di bagian tubuh tertentu. Kasihkan main HP sampai berlama-lama, 1 jam, 2 jam, hingga akhirnya leher kalian akan merasakan capek, penat. Akhirnya timbul kemudian kegiatan yang kadang-kadang kita seperti ini, kayak gini. Nah, itu menandakan bahwa kalian sudah terlalu lama untuk mainan HP. Jadi bau yang lelah, pergelangan tangan yang nyeri, hal ini bisa menjadikan tanda-tanda kalian kecanduan KW. Selanjutnya adalah infeksi. Di mana pada infeksi, kenapa kok bisa menimbulkan infeksi? Kita ketahui anak-anak bahwa layar HP ini mengandung banyak kuman, terutama adalah kuman E. coli. Nah, kuman E. coli ini adalah penyebab diare. Kalau kita terlalu lama bermain HP, akhirnya tubuh kita akan mudah terinfeksi oleh kuman tersebut. Selanjutnya adalah kurang tidur. Karena keasikan main HP, jujur saja, coba anak-anak, siapa yang pernah mengalami ini? Tentunya ketika jam 10 malam misalnya, gini asik kayak gitu. Terus, jam 11, sebentar, 1 jam, sebentar, 12 jam. Butin pernah ketika bangun sholat tahajud, Butin mendapatkan siswa Butin di antara kalian yang jam 2 saya balas WA-nya ketika jam 9, jam 2 saya balas, dia langsung nyambung balas. Saya tanya, kok belum tidur, kok sudah bangun Mas? Dia jawab, belum tidur Bu. Nah, ini tanda-tanda bahwa kalian sudah mulai main HP terus-menerus, lupa waktu hingga nanti kurang tidur. Selanjutnya adalah nafsu makan turun. Dimana ketika nafsu makan, kenapa kok bisa mengakibatkan nafsu makan turun? Ini waktunya makan, nggak makan. Ya, waktunya makan, dia main HP terus. Sampai kadang-kadang ibunya kasihan disuapin. Nah, ini akhirnya akan menimbulkan dampak yang buruk bagi seseorang. Di mana akhirnya di tubuhnya akan kurus, tidak sehat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah dampak psikis. Menjadi lebih mudah marah atau panik. Ketika main HP, disenggol sedikit, marah. Jangan mendekat, pergi. Atau ketika main HP, kemudian diambil HP-nya oleh ibunya, mau marah-marah, banting barang, banting sini. Selanjutnya adalah stres. Anak yang kecenderungan dengan gawai, maka dia akan mengalami rasa tidak nyaman, gelisah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sering merasa kesemian. Karena mainan HP yang terlalu lama, dia tidak peduli dengan sekelilingnya. Ada orang di sampingnya, di kirinya, di kanannya, nggak pedulikan itu semua. Asik dengan HP-nya. Tetapi kemudian ketika dia benar-benar sendiri pada malam dan sebagainya, dia akan merasakan bahwa dirinya betul-betul sendiri, nggak ada teman yang menemani. Selanjutnya adalah sulit fokus atau berkonsentrasi. Bagaimana bisa konsentrasi ketika misalnya belajar sedikit, HP berdering. Belajar sedikit, aduh,
chatku mau dibalas apa enggak ya? Belajar sedikit, lah gameku. Jadi dia tidak bisa konsentrasi, sulit sekali karena apa? Dia sudah mengalami adiksi. Selanjutnya adalah masalah dalam hubungan sosial. Akhirnya orang yang kecanduan gawai ini bisa mengalami masalah sosial baik dengan orang tuanya, ketika diambil HP-nya, dibatasi waktu 1 jam, 2 jam, dia kurang. Hingga akhirnya apa? Marah-marah. Yang semula jadi penurut, akhirnya jadi penentang. Dia distorsi sosial. Dengan sendirinya, dia menyendiri, gak punya teman. Karena apa? Sosialisasinya kurang. Selanjutnya adalah akibat gawai. Anak-anak, untuk akibat penggunaan gawai yang tidak bijak, kalian bisa melihat video selanjutnya. Dan saudara, saya sudah bersama dengan Dr. Lina Budianti, dokter yang langsung menangani setiap ada keluhan, gangguan kejiwaan, terutama pada anak akibat bermain game atau gawai. Betul ya, Dokter Lina ya? Betul. Saya harus keluar dari ruang perawatan tadi karena tentu perlu pemulihan dan juga tentu tidak boleh kemudian untuk diambil identitasnya. Maka semua yang ada di sini tentu saya akan rahasiakan identitasnya Ibu dan apapun yang terkait dengan yang bersangkutan. Saya ingin tanya Bu, bahwa tadi baru masuk itu? Ya, kebetulan baru hari ini. Jadi seminggu ini sudah berapa orang masuk? Yang baru itu sekitar 4 Semuanya usia anak? anak. Dan semuanya karena bermain game? Ya. Rata-rata setiap minggu, setiap pekan ada 2-3 pasien yang datang ke sini? Iya, termasuk itu terdiri dari pasien baru dan pasien lama. Oke, jadi kalau kita kalikan setahun, mungkin ada lebih dari 100 Bu, yang Yang datang, kunjungan ya? kunjungan. Kunjungan ya, iya. Dan betul. didiagnosa mengalami gangguan jiwa karena game. Iya, betul. Luar biasa. Saya yakin saudara ini adalah bagian dari gunung es, boleh saya katakan. Iya. Ini yang baru yang tampak. Saya khawatir ketika ada program ini bahwa ada edukasi yang kemudian diterima oleh orang tua, katakanlah seperti itu, untuk melihat anaknya mungkin saja ada gangguan sehingga membawa ke rumah sakit jiwa. Meskipun agak berat mungkin untuk orang tua membawa rumah sakit jiwa. Saya ingin tanya Bu, apa gejala awal sehingga anak itu perlu dikhawatirkan bahwa ia telah terpapar game yang mengganggu jiwanya? Iya, sebetulnya kalau kita lihat ya dari kriteria diagnosisnya sendiri yang memang baru dikeluarkan di ICD itu, kita lihat bahwa si anak tersebut akan memprioritaskan main gamenya dibandingkan aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Termasuk sekolah, Belajar. bahkan kedekatan dengan orang tua juga. Betul, bermain sama teman, hobi-hobinya dulu. Jadi Itu ditinggalkan, bermain sama teman, iya. hobi-hobinya dulu tinggalkan, Betul. full ke game ini. Iya, Oke, betul. itu satu. Kemudian yang kedua, biasanya si individu tersebut juga merasakan ada dampak buruk yang dia alami setelah bermain game yang cukup lama. Tapi dia tetap melanjutkan aktivitasnya itu meskipun dia tahu sudah berdampak buruk. Misalnya ke penglihatan, jadi terganggu. Termasuk tadi saya sempat bicara juga dengan kerabatnya, pamannya, bahwa tidurnya berubah. Iya. Tidurnya jadi pagi sampai sore, Betul. bukan malam. Betul. Jadi ada perubahan pola tidur. Kemudian yang lainnya lagi, dia berbohong berkaitan dengan main gamenya. Mungkin karena tadi kan butuh beli ini, beli itu, bisa dia lakukan dengan cara berbohong atau bahkan sampai ada yang mencuri. Mirip dengan narkoba dong Bu Dokter? Iya, betul. Jadi memang Untuk mendapatkan sesuatu dia harus melakukan apapun, dia menghalalkan cara apapun, bahkan mencuri, merampok sekalipun. betul. Mungkin awalnya dia main game itu cari kesenangan ya. Tapi kalau sudah adiksi, tidak lagi mencari kesenangan, tapi lebih ke arah dia tidak bisa mengendalikan dorongannya seperti itu. Karena pada umumnya mereka juga sadar, saya ingin berhenti, tapi saya nggak bisa gitu. Bolehkah dikatakan, meskipun saya agak sulit mengatakan karena ini bagian juga dari kreativitas, game sepenuhnya dilarang? Iya, sebetulnya sih game itu juga ada positifnya ya. Namun ketika itu dilakukan berlebihan, nah itu yang akhirnya menjadi masalah. Batasan berlebihan, batasan tidak? Oke, kalau menurut para ahli sebetulnya yang diperkenankan ya, itu tidak lebih dari 2 jam Dalam dalam sehari. sehari? Terpapar screen.
Artinya bukan Keterasnya. game saja, Iya, termasuk juga YouTube dan Oke. sebagainya itu. maksimal 2 jam Iya, satu hari. Tapi maksimal. sulit kalau sudah setiap hari pasti akan nagih terus. Betul, betul. Itu yang akhirnya jadi masalah kan. Akhirnya jadi dampak buruknya akan terasa dalam semua segi kehidupan ya, termasuk nanti mempengaruhi fungsi personalnya. Bahkan Oke. ada yang makan pun jadi nggak makan kalau nggak disuapin, saking asiknya main game. Ini padahal sudah Pak, SMP, SMA? Iya udah remaja, SMA. SMA, Betul. makan masih disuapin, Karena tangannya berjalan Iya, untuk betul. bekerja untuk game itu. Iya, betul. Atau YouTube mungkin tadi Anda katakan? Iya. Ada juga balita yang kemudian sempat dirawat dan didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Balita Bu, di bawah 5 tahun? Iya. Kalau balita memang dia rawat jalan ya. Jadi yang Ada? Ada. Jadi, Kenapa? Nah, biasanya keluhan awal dari orang tua adalah telat bicara biasanya. Nah, ketika kita gali, kita assessment gitu ya, kita periksa, ternyata telat bicaranya bukan karena gangguan jiwa tertentu, tapi kurang stimulasi. Artinya ketika orang tua sibuk mengerjakan hal lain, supaya anteng nih, balitanya dikasihlah tablet, dikasihlah handphone. Jadi dia nonton di situ. Nonton di situ. Nonton apa aja tuh? Video mungkin? YouTube. Mungkin sebenarnya kalau kita lihat edukatif gitu ya, permainan yang edukatif atau tontonan edukatif. Tapi karena terlalu sering dan terlalu lama, akhirnya kesempatan dia untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang nyata itu jadi tidak ada. Dan ini fenomena gunung es yang terlihat tadi Ibu katakan mungkin dalam setahun terakhir ini 2019 ada sekitar 100-an yang keluar dan masuk karena gangguan jiwa akibat gawai, entah itu game, entah itu nonton YouTube dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang berada di bawah itu yang tidak terdeteksi bisa jadi lebih banyak. Iya, saya setuju itu. Ini akhir-akhir ini juga kan setelah mungkin kesadaran masyarakat cukup tinggi, kita kedatangan jauh lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Itu mungkin membuktikan tadi teorinya Mas Aiman. Ini adalah fenomena gunung es gitu. Oke. Terakhir, Bu Dokter, solusinya apa? Kalau tadi dikatakan boleh 2 jam satu hari, lebih dari 2 jam cenderungannya akan mengalami gangguan jiwa. Betul, boleh saya katakan seperti itu? Betul. Bagaimana Resiko. kemudian solusi yang paling rasional bagi orang tua terhadap anaknya, bagi orang tua terhadap remaja, dan bahkan bagi dewasa? Karena dewasa juga bisa mengalami gangguan jiwa? Iya, bisa sekali. Mungkin pertama orang tua juga harus paham ya yang dilakukan anak-anaknya. Mungkin perlu tahu juga sebenarnya game-game yang ada saat ini tuh yang seperti apa. Kemudian yang kedua, mungkin orang tua harus bisa jadi role model ya untuk anaknya, bagaimana menggunakan teknologi yang ada mungkin untuk kepentingan yang produktif seperti itu. Dan ada batasan? Dan ada batasan, betul. Kemudian nanti orang tua juga harus bisa menegosiasikan kepada anaknya waktu yang diperkenankan itu berapa lama, kapan waktunya, dan mungkin juga membatasi tadi secara finansial ya. Karena kan kalau difasilitasi secara finansial itu bisa memberikan kesempatan lebih untuk anak. Yang paling baik kalau batasnya adalah 2 jam satu hari. Maka Ibu bisa mengatakan apakah dalam seminggu boleh setiap hari atau dalam seminggu hanya beberapa hari saja, maksimal berapa jam? Ya. Katakanlah seperti itu. Ya, kalau dari teori, dari saran para ahli sebetulnya itu batasannya per hari tidak lebih dari 2 jam. Apalagi untuk anak-anak yang lebih kecil yang tadi seperti balita kan itu tidak sama sekali harusnya. Tidak sama sekali memegang gadget. Untuk yang balita dengan alasan tadi, rewel, bawel, nangis dan lain sebagainya, betul. maka dikasih gadget. Jangan, itu Jangan. adalah didikan yang salah. Iya, betul. Usia berapa baru boleh diberikan? Ya, kalau menurut para ahli sih 8 sampai 10 tahun itu baru boleh diperkenalkan. Belum boleh operate sendiri, belum boleh Iya. mengoperasikan sendiri. Iya, dan biasanya salah satu saran kita juga ke orang tua ketika memberikan gawai itu harus dikatakan bahwa ini pinjaman loh, sehingga orang tua bisa sewaktu-waktu untuk mengambilnya kan. Oke. Kalau misalnya itu jadi miliknya ya gimana dia? Iya, itu bukan punya dia. Gawai ini bukan punya dia, bukan punya sang anak, tapi ini dipinjamkan. Iya. Maka sewaktu-waktu orang tua boleh mengambil, Iya. kapanpun itu, Iya. jika dirasa berlebihan. Betul. Maksimal 2 jam sehari, tidak boleh lebih, karena ketika lebih akan memunculkan potensi gangguan jiwa yang lebih serius. Iya. Terima kasih Ibu, dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat dan munculkan kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena kita bicara soal generasi muda Indonesia. Baiklah anak-anak, kalian tentunya sudah melihat tayangan video tadi, yaitu tentang anak yang kecanduan gawai, anak yang kecanduan game. Ini terjadi di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat.
di mana dokter ahli jiwanya menerangkan bahwa setiap hari itu ada anak yang masuk 2 sampai 4 anak yang kecanduan game atau gawe, di mana di situ didapatkan bahwa anak itu diam-diam seolah-olah, padahal dia tidak megang HP, tapi seolah-olah mencet-mencet. Nah, dia yang distorsi sosial, merasa ketakutan kalau didekati, marah-marah dan sebagainya. Kemudian ada yang badannya kurus, ada yang matanya berair terus-menerus, ada yang kemudian dia pucat dan sebagainya, ada yang kemudian nganggur-nganggur, dia banting barang dan sebagainya. Nah, di situ tadi dijelaskan ada tahap-tahapan. Nanti Budin jelaskan selanjutnya. Tahapan penggunaan gawai. Anak-anak, kita ulas tentang tahapan penggunaan gawai ini. Pada usia 0 sampai 2 tahun tidak diperkenalkan gawai. Kenapa? Jika ternyata misalnya kalian punya adik, kemudian adik kalian nangis, ibu kalian biar diam, kemudian ada HP dikasihkan biar diam, maka kalian bisa memberitahu ibu nggak bagus. Karena apa? Adik belum 2 tahun. Kenapa? Biar perkembangan motoriknya dia tumbuh, perkembangan kognitifnya dia tumbuh. Jangan perkenalkan dia dengan gawai. Selanjutnya adalah anak usia 2 sampai 6 tahun. Penggunaan gawai pada saat usia 2 sampai 6 tahun hendaknya dibatasi sampai hanya 1 jam. Kenapa? Adik kalian mungkin punya adik ya usia 3, usia 4 tahun gitu. Nah, pada usia 2 sampai 6 tahun itu aktif-aktifnya anak, jalan ke sana, jalan kemari. Nah, ketika dia diperkenalkan oleh gawe, asik dengan gawainya dia hanya seperti ini. Dia tidak akan jalan, kemudian tidak akan dia lari-lari bermain dengan temannya dan sebagainya. Jadi tolong anak-anak ya, kalau misalnya punya adik usia belum 6 tahun, kalau misalnya main HP kurang dari 1 jam, lebih dari 1 jam itu cepat, misalnya HP-nya sini dek, sini disimpan sama emas atau mbak, kayak gitu. Kemudian usia di atas 6 tahun hendaknya dibatasi sampai sehari hanya 2 jam. Jangan sampai lebih dari 2 jam. Karena apa? Pemakaian HP yang terus-menerus itu bisa mengakibatkan itu tadi, adiksi itu tadi, dampaknya ke psikis maupun fisik. Anak-anak Budin paham, pembelajaran kali ini adalah pembelajaran daring, di mana kalian belajar menggunakan internet, HP, laptop dan sebagainya. Tentunya sulit untuk menghindari ini semua, tetapi kalau kita bijak maka kita akan terhindar terhadap kecanduan gawai. Selanjutnya anak-anak adalah cara bijak penggunaan gawai. Seperti apa? Kita harus cermat menyeleksi. Contohnya cermat menyeleksi seperti apa? Kayak gini, misal kita sekarang ini waktu pelajaran apa ya? Boleh kita pakai HP pada pembelajaran daring. Tapi selebih itu nantinya kemudian kita taruh HP kita batasi. Setelah pemakaian pada pembelajaran daring, kita berhenti sejenak untuk istirahat. Setelah itu baru boleh buka lagi. Yang kedua adalah menempatkan barang elektronik di ruang keluarga. Setelah kita pakai pada pembelajaran daring, kita taruh di ruang tengah. Jangan ditaruh kamar. Kenapa? Biar semua bisa memantau. Selanjutnya adalah mengambil jeda. 1 jam kita memakai, kita taruh, berhenti 20 menit, istirahat, lakukan aktivitas fisik. Kemudian boleh kita bermain sebentar dengan HP kita. Selanjutnya adalah buat jadwal. Tentukan jam berapa kalian boleh main HP. Misalnya kalian main HP, oh saya main HP nanti pada saat pembelajaran daring. Oh berhenti sejenak, kemudian nanti pada jam 2 lagi, atau tidur dulu, nanti jam 3 main HP. 1 jam aja, setelah itu nyapu dan sebagainya. Kayak gitu, dibuat jadwal. Selanjutnya adalah tentukan area bebas. Area bebas di sini adalah area bebas HP. Misalnya, di ruang makan tidak boleh kita menggunakan HP. Di ruang tidur kita tidak boleh menggunakan HP. Kita hanya boleh misalnya di ruang tengah kita boleh menggunakan HP. Berarti kita mainnya HP di mana? Di ruang tengah. Saat di kamar kita istirahat, kayak gitu. Selanjutnya adalah banyak berolahraga. Anak-anak, untuk mengalihkan kegiatan kita, kecanduan kita terhadap gawai, kita boleh berolahraga, malah bagus. Ringan saja, jogging, atau main bulu tangkis, atau senam ringan, diangkat tangannya kayak gini. Ya, 20 menit kita sudah berkeringat, kita sudah sehat. Yang penting kegiatan kita adalah positif. Tugas, ya, anak-anak,
Cermati tugas ini, kemudian kalian kerjakan di buku tulis saja, kemudian difoto, saya beri waktu 1 minggu dari sekarang. Nah, kemudian dikumpulkan melalui WA Group. Demikian tadi anak-anak kegiatan layanan konseling kita hari ini tentang bijak menggunakan gawai. Kedepannya semoga kita semua bisa cermat menyeleksi pada saat bagaimana kita boleh menggunakan gawai yang sedemikian betul-betul urgen. Boleh kita menggunakan gawai. Itu adalah anak-anak kegiatan layanan konseling kita hari ini. Semoga kita semua bisa bijak penggunaan gawai. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kegiatan layanan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tersenyum dan semangat.